warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Bapak Raja Lepati Kepala Arab Raden Suhaimi Pangeran Kembang yang saya hormati, Saudara Lurah Lepati Dr. Ahmad Ridwan, Temenggung Malik Jaya Sempurno, dan Saudara Sultan Lepati Mas Ahmad Kusir, Temenggung Serintik dan Banek, dan Pendidik Lepati serta Format Lepati, terus kepada bapak-bapak, pertama para ketua RT dan para peserta pelatihan kepada proyek ini yang saya hormati. Perlu Bapak ketahui, tokoh adat di Jambi ini ribuan, banyak. Mulai dari Tanjung Jabung sampai Kerinci itu ribuan tokoh adat. Tapi yang namanya tokoh hukum adat sampai hari ini itu sangat langka. Sangat langka. Dan saya berani bersumpah dengan mengangkat kitab suci Al-Quran bahwa tidak ada satupun di Jambi ini orang adat yang menguasai hukum adat secara keseluruhan, yang kapah, tidak ada. Ada tokoh adat menguasai perkawinan, ada tokoh adat menguasai hukum waris, ada tokoh adat yang menguasai Undang 20 sebagian, dan semuanya. Nah itu. Jadi langka. Nah, kenapa? Memang hukum adat Jambi ini kurang diminati orang Jambi. Terus sama saja kurang diminati. Adat itu sudah bapak-bapak tahu, pulang dari sini yang tidak tahu. Adat itu ada 3 pengertian. Satu, adat dalam arti budaya. Kenapa bapak ini baju hijau? Kenapa bapak ini baju putih? Kenapa ini pakai celana ke sarungnya hitam? Ini baju biru. Kenapa saya merah? Ini namanya budaya. Ya, harus pahami. Adat dalam arti budaya. Yang kedua, adat dalam arti etika, sopan santun. Ada juga. Kenapa bapak duduk di sana, kami duduk di sini? Kenapa kalau pergi sholat Jumat pakai sarung, pakai baju koko? Kenapa kalau kita pergi orang melayat orang meninggal kita pakai kopiah? Etika macam-macam. Jadi adat dalam arti budaya, adat dalam arti etika berbeda-beda di Jambi ini. Tapi yang ketiga, adat dalam arti hukum. Adat dalam arti hukum itu satu. Karena Rajo yang membuat hukum itu bukan orang Jambi, bukan orang Kota Madia, bukan orang Kerinci, bukan orang Merangi, bukan orang Tepung, bukan orang Tanjung Barat. Kerajaan melalui Jambi yang membuat hukum adat. Jadi hukum adat itu satu, seluruh provinsi Jambi ini satu. Persoalannya berbeda karena orang adat yang kita masyarakat tidak memahami hukum adat. Itu persoalan. Saya mengadakan penelitian bapak-bapak selama 48 tahun, kan buku saya. Saya baru berani menulis buku ini. Buku ini berisi lengkap seluruh hukum adat Jambi ada di sini. Apa saja? Di belakangnya saya menantang seluruh orang adat Jambi ini. Orang Jambi. Mau profesor kek, doktor kek, SH kek, insinyur kek, yang paham hukum adat Jambi. Tolong bantah buku saya ini. Kalau jantan mereka, kalau pandai-pandai menggunakan akal sehatnya secara ilmiah, tulislah buku seperti buku saya ini, bantah kata saya. Kalau tidak mau menulis buku, mari berdebat dengan saya tulis ini.
Hidup jangan mengepala. Tidak kayu berani pakai. Tidak sombong berani cabik. Takut habis jangan berleh. Takut berdebat menyalahkan orang lain, jangan duduk di lembaga adat. Apa maksud saya? Mari kita perbaiki adat Jambi. Adat Jambi sudah rusak sekarang. Semua. Ada yang mengirim SMS kepada ketua lembaga adat, kepada Bapak Hasim, menyalahkan saya, mengatakan rusak. Itu tidak benar. Saya bisa buktikan itu adat rusak. Mulai dari orang melamar, yang menyerahkan tado cuma yang laki-laki, yang perempuan tidak. Ini rusak. Lalu orang-orang mengatakan ulah daripada dan mudo dan betino. So balik duo, tebu setuntung german gajah, meh teluci pulang mandi. Kalau ada betino cuma so balik duo ya ada dia. Dia menerima cincin diserahkan dulu. Tapi tebu setuntung german gajah tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Ulah pada rajakan, so balik duo, tebu setuntung german gajah, meh teluci pulang mandi. Tak berlaku bagi dia hari Yesus pada dua itu. Tak ada yang diterima itu. Nah, ini satu kesalahan. Banyak lagi. Orang perkawinan. Orang kawin itu, orang pengantin itu raja sehari. Kalau raja apa artinya? Ada wilayah, ada rakyat. Sekarang raja duduk sini, mak bapak di sini. Mak bapak datang sini, bapak duduk sini. Jadi rakyatnya mak bapaknya. Allah Akbar. Itu yang salah. Dalam adat Jambi raja sehari itu ada rakyatnya, ada inang pengiring, dayang pengasuh, ada pengembanya, ada suruh-suruhannya. Yang jantan ada tukang bawa keris, bawa tongkat, bawa air, bawa senter kayak bawa rokok, yang betino bawa tisu, bawa celana sirih, bawa air minum, bawa bedak segala macam. Itu benak buah. Apa yang terjadi? Sudah salah. Dalam hukum bangun, Bapak lihat, hukum bangun di Jambi mulai dari Tanjung Jabung sampai Kerinci. Salah menurut saya. Saya kan mantan ketua pengadilan negeri. 30 tahun lebih saya menjadi hakim. Menjadi ketua pengadilan negeri 2 tempat. Tahu betul saya. Masa sama ada orang yang membunuh orang. Katakan bapak ini membunuh si B. Sudah 3 bulan dia rencanakan bikin buat keris, pesan, bendil segala macam, diintai apa. Ada ketemu. Bunuhnya orang itu, cincang. Kepala taruh sini, kaki taruh sini, badan kubur sini. Satu kejadian. Bapak ini ke pasar, tidak ada membunuh orang. Bawa motor ke pasar. Tiba-tiba tabrakan, mati orang. Bapak ini membunuh orang juga mati orang. Bapak ini bunuh orang juga mati. Apa sama hukumannya? Tentu berbeda. Yang membunuh dengan berencana berbeda dengan membunuh dengan tidak sengaja. Ini salahnya orang Jambi. Hukum bangun itu ada yang berlaku sekarang. Beras 100, kerbau 1 ekor, selamat semanis. Dado yang si korban tidak dapat apa-apa. Bininya janda tidak dapat apa-apa. Anaknya yatim tidak dapat apa-apa. Orang ada tidak makan kerbau. Ini yang saya bilang salah. Tetapi orang yang seperti saya ini tidak disetujui orang, benci. Bapak-bapak sudah tahu. Pada musda kemarin, musda 5 tahun yang lalu, 2016 kan saya ini wakil ketua sekarang, wakil ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi periode 2016 sampai 2021. Saya mau dikeluarkan. Saya tidak masuk, saya tidak minta dia keluar apa-apa. Pengamat memang dapat apa dia delap. Korupsi apa yang dia korupsikan? Kalau bisa korupsi lah kayu, masih sama kayu dia. Tapi tidak ada usah seperti itulah. Harta yang dulu lah dia ada korupsi kan dia di sini. Kita duduk di lembaga adat kalau bisa pemikiran kita bisa digunakan orang. Nah, itu saja. Tapi hukum adat Jambi ini rusak, orang Jambi tidak peduli. Nah, itu yang persoalan.
Kemudian dengan gelar. Hari ini bapak-bapak asal kami beri gelar. Ini jadi cemehan orang tengah masyarakat. Bagi tokoh-tokoh adat Jambi yang prauglo namanya. Pandai ngomong tidak berbuat. Ada benar itu, tidak ada berbuat. Nampak Mukhtar itu mengasih gelar itu. Saya memberi gelar, bukan saya pribadi, tapi atas nama Umum Sigi Sugit Gading Damai. Di Jambi ini telah terbentuk Bebalang Adat yang nama persatuannya Bebalang Berempat Gedang Batutu. Sudah didaftarkan di Menkumham. Di dalam Bebalang Adat ada Badan Kajian Hukum Adat Pulau Jambi yang disebut dengan Umum Sigi Sugit Gading Damai. Badan yang mengkaji hukum adat Pulau Jambi. Inilah yang mendidik bapak-bapak, yang mengajak bapak-bapak mari belajar hukum adat. Berarti diberi gelar. Kenapa diberi gelar? Karena orang Jambi disebut dalam adat kecik benamu gedang begelang. Ada tak orang Jambi tidak benamu? Tidak ada. Maka itu dalam adat harus diberi gelar. Apa dasarnya bapak-bapak? Bapak-bapak kalau bisa jadi apa dasarnya memberikan gelar? Baca Pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian baca Pasal 2 ayat 3 kalau ada salah saya, Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Apa bunyinya Undang-Undang Dasar? Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan begini Bapak. Negara Indonesia maksudnya. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Kita ini masyarakat hukum adat. Yang disebut di masyarakat lebih dari 3 orang ke masyarakat namanya. Lalu di ujungnya negara mengakui menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hak tradisional masyarakat adat, peradilan adat, memakai gelar adat, tentang tanah adat, banyak lagi, perkawinan adat, orang hukum adat. Bapak kalau hukum adat itu kalau tidak bukan jenis hukum positif, bapak menyunat anak bapak itu bisa penjara karena melanggar pasal 351 ayat 1 4 tahun penjara hukumannya. Menyunat anak itu bisa dihukum. Nah itu. Tapi karena negara menghormati maka tidak dihukum. Nah, hak-hak tradisional tadi sudah tersebut. Hak-hak tradisional, peradilan adat hak tradisional nama. Peradilan adat itu di desa. Ingat bapak-bapak, kalau ada peradilan adat di kecamatan nanti masuk penjara. Jangan salahkan Dr. Agus. Saya beritahu saja. Peradilan adat itu di desa adanya. Dan syaratnya harus pakai gelar orangnya yang hakim adat itu. Lidnya, lid LID bukan LIT, salah itu. Lid itu artinya berbicara, badannya berbicara, orang berbicara, anggota yang berbicara, itu namanya lid. DPR itu lid gitu. Nah, ini harus pakai gelar. Kecik benamu gedang begelar. Kenapa dikatakan seperti itu? Di dalam Undang-Undang Dasar disebut negara mengakui, menghormati masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Disebut situ. Yang disebut masih hidup itu living law. Dalam bahasa hukumnya living law, hidup dipakai orang terus menerus. Itu. Nah, kalau kita di Jambi selalu menyebut kecil benamu gedang begelar, berarti hidup, dipakai terus hidup. Karena jalan pasal pernah ditempuh, ada dipakai menjadi baru dia. Itu. Kalau masih hidup, artinya hakim adat harus orang gedang yang bergelar. Kalau tidak bergelar, tunggulah masanya. Kalau datang polisi nanti nangkap, si berpungli, bapak-bapak menjatuhkan hukum, itu tidak sah. Karena untuk mencapai yang sah harus berbuat yang sah. Mencapai yang baik harus jalani yang baik. Membuat peradilan yang benar harus menjalani syarat yang benar. Itu anunya. Nah,
Jadi living law itu adalah yang hidup. Jadi hukum adat itu hidup. Contohnya sekarang, kalau ada orang berselingkuh satu RT, marah nggak orang? Marah, ribut. Kalau ada orang membunuh, orang selalu mengatakan cuci kampung, bapak itu kan bangun. Itu namanya hidup. Kalau ada protes, orang masyarakat positif, artinya hukum yang ada. Kalau semua orang tidak memerlukan lagi, artinya tidak hidup lagi. Begitu juga lah dengan gelar ini. Di Jambi tiap hari kita mendengar dalam acara, kecil padamu pedang bergelar. Kalau kita tidak bergelar, berarti salah. Jadi peradilan ada di Jambi jangan samakan dengan di Jawa, beda. Kalau Jawa tidak ada istilah kecil padamu pedang bergelar. Di Jambi yang ada, maka di Jambi harus bergelar. Kalau Jawa tidak ada. Nah, jadi kalau tidak mau bergelar lagi, buat edaran, larangan bahwa di Jambi mulai hari ini tidak boleh disebut lagi kecil padamu pedang bergelar. Saya kira tidak ada orang yang menyebut itu, berarti tidak hidup lagi. Itu artinya. Jadi saya disorot ini, Bapak semua tahu. Saya memberikan gelar kepada bapak-bapak. Gelar itu ada 5 macam, Bapak. Harus tahu. Pertama, gelar keturunan. Beliau ini berdua ini dia sudah punya gelar, tidak diberi gelar, dia sudah ada gelar keturunannya. Dia lebih Raden. Gelar keturunan Rajo. Yang sebelah sana udah balang yang ini itu Pak Kemas gelarnya. Kemas itu gelar kerajaan dulu. Gelar kerajaan yang tidak boleh jadi Raja Jambi. Itu sumpah mereka dulu nenek moyang. Orang kayu Pingai, orang kayu Kedataran, kayu Gemuk, orang kayu Hitam bersumpah. Setelah habis giliran ini tidak boleh menjadi Raja Jambi lagi selain dari keturunan orang kayu Hitam. Maka yang lain tetap keturunan Raja, tapi dia tidak boleh menjadi Raja Jambi. Itulah yang dikatakan Kemas itu. Orang Kemas itu yang 3 nih, keturunan orang kayu Pingai, orang kayu Hitam, orang Gemuk. Keturunan itulah. Bukan seperti yang dipintahkan orang. Ada pindah dari masyarakat. Pada saat beliau nih, muncul dengan beliau. Dia katakan, itu Kemas itu kan pelayan Raja. Nenek moyang lu bilang. Itu keliru. Keluarga Raja bersumpah dengan dapatnya Krisi Binjai dari bawah dari Jawa sana, bersumpah. Mereka berjanji, siapa yang membawa keris itulah Raja Jambi. Nah, jadi Raja Jambi dilambangkan dengan keris Binjai tadi. Itu asal. Nah, dengan janji mereka yang 4 orang ini, keturunan sehabis orang kayu Pingai, orang kayu Kedataran, orang kayu Hitam tidak boleh lagi keturunan lain menjadi raja. Maka keturunan orang kayu Hitam lah yang boleh menjadi raja sampai Sultan Taha. Begitu. Jadi yang lainnya itulah gelar terkemas. Keluarga raja. Itu gelar keturunan yang tidak bisa kita bantah. Kenapa gelar kemas? Ini keturunan raja. Nah, juga Raden. Nah, itu gelar pertama. Yang kedua gelar talon. Gelar talon itu kecil bernama gedang bergelar. Kalau lah gedang mesti gelar. Orang yang tidak paham. Adat Melayu mengatur gelar talon itu diberikan ketika kawin. Sekecil-kecil sematung beluka babuah tanolah gedang. Sekecil-kecil orang kalau lah nikah tanolah gedang. Kalau lah gedang beri gelar. Nah, itu. Yang ketiga gelar jabatan. Depati Rio itu gelar jabatan. Yang keempat gelar rajo. Orang kayu Hitam, orang kayu Pingai itu gelar, bukan nama. Orang kayu Hitam itu namanya Said Ahmad Kamil. Ketika dia jadi raja oleh kemas-kemas yang lain diberi gelar, kamu ini orang kayu Hitam. Itu bukan dia yang ada dikasih gelar dari lingkaran istana. Kalau di Jawa namanya Prabu, Sabta Prabu yang memberikan gelar itu. Nah, ini gelar raja. Yang keempat gelar kehormatan, gelar kebesaran. Jadi gelar kehormatan yang diberikan oleh negeri, oleh lembaga adat, oleh kabupaten, itu karena jasa mereka kepada bupati, kepada pejabat, kepada presiden. Itu namanya gelar kehormatan. Pertanyaannya, siapakah yang berhak memberikan gelar? Masyarakat. Jawab. Jadi Pak RT nanti kalau ada orang kawin dan bapak kasih gelar mereka. Kalau kawinnya kawin beradat, kalau kawin lari jangan.
Kalau kawin menurut adat, kecil beramu gedang begelar, harus kasih gelar. Tidak ada yang salah Pak RT. Dalam hukum disebut semua perbuatan boleh kita lakukan. Itu hukum. Terkecuali ada aturan yang mengatakan tidak boleh. Dalam agama juga itu semua boleh kita makan. Mau makan tiang, mau makan batu, silakan makan. Terkecuali ada aturan yang mengatakan haram. Itu hukum. Berlaku seluruh dunia. Jadi kalau ada orang bertanya, ada hak berbeda. Kalau pribadi, kalau masyarakat, boleh. Satu RT sudah masyarakat, satu kampung sudah masyarakat. Bapak lihat, ketika BA jadi gubernur, pergi dia ke Kerinci, ke Serampas sana, ke desa Rendang Kumu. Orang Rendang Kumu sana memberikan gelar Depati Payung kepada BA. Pergi ke Tanjung Kasri, memberikan gelar Depati Wudu. Apa susahnya kasih gelar? Nah ini, jadi itulah anunya. Jadi setiap orang di Jambi ini, selama kita masih mengatakan kecil beramu gedang bergelar, wajib dikasih gelar. Nah, itu persoalan. Ya paham ya? Jadi untuk pembukaan pagi ini kira-kira cuma gelar saja. Gelar ada 5 macam. Yang memberikan gelar adalah masyarakat. Apa gelarnya terserah bapak-bapak. Yang penting gelar itu nama yang baik. Sama dengan memberi nama, harus nama yang baik. Yang kedua, harus diumumkan. Mau potong kerbau, mau potong sapi, mau potong kambing, ya bukan syarat. Itu sekadar basa-basi dari para yang dapat gelar. Sama dengan kita punya anak saya 5, saya beri nama mereka. Yang tua saya beri nama Mas Dipias Sudata Sakti. Malam ini saya potong ayam, kumpul-kumpulkan nama anak kamu Pak, ini namanya sudah selesai. Sama dengan itu. Jadi agar orang tahu itu maksud. Paham ya? Oke, mari. Pemberian gelar adat. Siapa yang cepat? Coba maju ke depan, di sini. Sini lah. Ini depan yang ambil gelar. Seorang cepat. sekaligus ya. Sekaligus gelar. Hadap Ini seremonial, ada seremonial. Ya. Cepat ini. Bumbung ini Pak. Ya, ada di kelihatan ini. Jadi begini. Nah, mana? Coba baca mana nama gelar. Ya. Ya, pertama urut berapa namanya? Pak Okto ya Pak. Dia Okto sudah. Kemudian Agus Arianto sudah. Sini Agus Arianto, sampingnya. Sudah itu Masud. Ya, setelahnya Masud, setelah Masud ke Mustadi. Setelah Mustadi ada Amin. Dan Amin itu Edi Sabara. Ahmad Zainuri. Sudah itu baru Burhamto. Sudah itu baru Ahmad Sukami SH SPD. Mulai ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kepada Allah keberkahan dan rahmatnya dengan segala ada ini. Khusus kepada orang tua kita Datuk Dr. Abu Talib SH, dengan ikhlas nanti beliau memberikan keadaan dari Ulu Sugi Sumpit Kening Dama Epuk pada Wilayah Jambi. Pertama, Okto Elvira dengan gelar Jayo Bayo Adat, Jayo Budayo Adat. Kedua, Arus Agus Arianto dengan gelar Pamungkas Setio Adat. Mas'ud Sigi Niago Alam. Mustadi Sri Mano Setio Adat. Raden Amin Penerang Adat Rajo. Edi Sabara Pamano Mantiko Alam. Ahmad Zainuri Sigi Pemayung Alam. Burhamto Mangun Jayo Adat. Ahmad Sukemi SH SPDI Pandito Mudo Alam.
9 ya, 9 orang. Nah, yang kapal ini. Perwakilan ya, perwakilan. Jadi nasi putih kan perwakilan. Jadi karena ini 10 orang kan pakai kris ya saya simulasinya visualisasinya. Jadi berarti dengan saya sisipkan kris pada 1 orang, ini seolah-olah semuanya sudah disini, ya. Jadi bapak-bapak yang namanya tersebut itu melalui organisasi Supit Gading, melalui organisasi Unduk Sigi Supit Gading Dama itu Badan Kajian Hukum Adat Pulau Jambi ini dengan Cerano Siri Senapan, Cerano Anggun Gagak Hinggap, tegak bagai tiung terbang, bertik bagai elang menari bersih sirih inus kawan, secabik sirih ganti darah, setemis binang ganti jantung, separit kapur ganti otak ganti benak, seketak damir ganti limbo, sejeput tembako ganti empedu, lambang jiwa raga orang Melayu Jambi, dan keikhlasan putih hati boleh dilihat, putih kapak boleh dilihat, putih hati berkeadaan dari Unduk Sigi Supit Gading Dama itu akan memberikan gelar kepada saudara. Ditambah dengan selembar keris, sebilah keris. Keris ini adalah lambang tulang, lambang kekuatan dari orang Melayu Jambi. Ini bukan kata saya ya. Ini diputuskan di Bukit Segutang dulu tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Cerano Siri Senapan ini lambang jiwa raga orang Jambi dan masuk dalam Perda nomor 1 1969. Orang Jambi tidak mau tahu itu yang susah saya membuat. Jadi dengan melalui ini berarti resmilah saudara menyandang gelar yang diberikan kepada saudara. Ya, baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini keris Kanti Setio sebagai teman saudara untuk meretas segala ponak dan duri dan menyelesaikan silang sengketa di tempat saudara masing-masing. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan barakah dan melindungi saudara keluarganya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ala billahi syaitanir rajim. Alhamdulillah wa mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa saghara wa jami'al muslimina wal muslimat برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه واقنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من مجيب لنا فانك انت السميع الدعاء وقضي حوائجنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah, kesalahan kami dan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas dan amanah ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk menjalankan hukum adat Melayu Jambi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan berkah atas amar ma'ruf nahi mungkar hukum adat Melayu Jambi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah berkah semua pekerjaan dan perbuatan kami, ya Allah. Lindungilah kami perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luruskan jalan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa sattartah wa la hamdan illa farajtah wa la hajatan illa qadaytaha illa qadaytaha. Amin. Ya Allah, seandainya kami sebagai pengurus adat Melayu Jambi, ya Allah, khususnya di ST, di kampung dan di desa kami, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, ya Allah, melalui keberkahan-keberkahan-Mu, ya Allah, kami melaksanakannya melalui yang tadi diresmikan oleh Datuk Mukhtar Muhammad SH sebagai pembina umum Sigi Supit Gading, maka kejadian kami berkah oleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.